Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang terutama ya. Saudara, suasana dingin karena mendung dan juga banyak hujan. Namun hati kita harus tetap hangat karena ada Tuhan yang beserta kita ya. Jangan merasa kesepian walaupun hidupnya sendirian. Walaupun tidak ada orang manusia yang hidup di sekeliling kita, tetapi ada Tuhan. Jadi kita tetap bahagia dan senang. Nah, di mana yang dikatakan bahwa Allah hadir di situ? Nah, saudara, pada waktu dalam kitab Yeskil pasal 48, perikop yang terakhir, dia menjelaskan nanti di kota baru ya, atau Yerusalem baru itu setiap gerbangnya dijaga oleh umat Tuhan. Disebutkan ada satu bagian oleh Ruben ya, jadi suku Ruben, sebagian suku Gad, sebagian suku Naftali. Jadi satu bagian ada suku Benyamin, lalu ada suku Lewi. Biasanya Lewi tidak diberitahu demikian ya, namun di sini dikatakan Lewi juga mendapat bagian dan dia menjaga salah satu pintu gerbang. Dan juga terakhir itu Naftali ya, mungkin beberapa yang saya tidak sebutkan. Namun ini di perikop terakhir ini mengatakan demikian. Lalu pada waktu kota itu sudah selesai dibangun ya, dikatakan jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Ya, satu hasta itu 45 cm. Jadi ini dikali 18.000 hasta. Jadi hampir 9.000 meter ya, atau kurang. Dan sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya, Yehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Nah, saudara, tapi untuk kita sekarang kita tahu bahwa Allah itu bukan hanya hadir di kota Yerusalem. Allah bukan hadir hanya di bait suci. Allah hadir bukan hanya di gereja, gedung gereja, tetapi Allah hadir di mana-mana. Ya, karena Roh Allah, dan juga kita mengenalnya dalam Yesus Kristus bahwa Allah itu ada di mana-mana. Jadi itu sebabnya apa yang kita katakan, apa yang kita berbuat harus kita perbuat seperti untuk Tuhan. Itu di Kolose ya, pasal 7 ayat 23. Dan apa yang kita ucapkan semua kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Itu sebabnya takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita mengontrol hidup kita. Kita tidak sembarangan mengucapkan kata-kata. Dan juga kalau kita harus menjadi saksi, kita menjadi saksi yang benar, saksi yang jujur, bukan berbohong ya. Jadi kita tidak perlu pakai lie detector karena kita takut akan Tuhan dan kita mengatakan yang sebenarnya. Karena bohong itu nanti bisa ketahuan ya. Jadi lebih parah hukumannya. Nah, saudara, memang kalau kita sudah berdosa, kita harus dihukum. Jadi ya harus mengaku kalau sudah berbuat kesalahan ya. Ya, memakai teknik macam-macam, biasanya orang menghindar supaya dikurangi hukumannya. Namun semakin kita berbohong, semakin hakimnya mungkin jengkel ya. Jadi harus berkata jujur. Kalau kita percaya Tuhan hadir, Tuhan tahu. Nah, kita berbohong tuh nanti ya, memang dosa harus dihukum. Tetapi karena Allah mengasihi kita, dosa kita secara rohani juga harus dihukum. Namun karena kasih karunia Allah, kita dapat diampuni dosa kita ya, oleh Yesus Kristus, oleh kematiannya di kayu salib itu. Justru kalau kita percaya, kita beriman kepadanya, kita diampuni dosa-dosa kita dan kita beroleh hidup
yang kekal bersama Tuhan di sorga pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Demikian saudara-saudara ya, supaya kita semuanya menyadari bahwa Allah hadir di situ, Allah hadir di sini, Allah hadir di mana-mana kita berada. Tuhan beserta kita, Tuhan melindungi kita. Ya, untuk khususnya saudara-saudara yang sedang sakit atau kesusahan, saudara, Tuhan menghiburkan saudara, Tuhan menyertai saudara, dan kita percaya penuh kepada Dia. Segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Namun kita tetap memohonkan doa supaya saudara yang sakit dapat menerima kesembuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir di sini, Yehovah Shammah, bahwa biarlah kami menyadari, kami hormat kepada Engkau, kami taat kepada Engkau, sehingga kami mengontrol kelakuan kami, perkataan kami. Karena Tuhan hadir, Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Ya Tuhan, berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, khususnya untuk yang sakit. Tuhan, jamahlah mereka, Tuhan berilah kesembuhan. Tuhan, untuk mereka yang sedang kesusahan, ada yang meninggal, kiranya Tuhan sendiri menghiburkan, biarlah pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk semua orang Tuhan, Engkau sertai, supaya kami selalu merasakan kehangatan kehadiran Tuhan di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.